Benar ya Kak Cep? Benar, oke. Nah, Kak Cep ini berasal dari Garut, Jawa Barat. S1-nya Kak Cep berkuliah di IPB, mengambil jurusan ilmu keluarga dan konsumen. Dan S2-nya Kak Cep juga akan melanjutkan studi di IPB. Benar Kak Cep ya? Mengambil jurusan manajemen dan bisnis. Nah, untuk materi yang kedua, ada Kak Amran Tanesib. Nah, ini Kak Amran Tanesib satu kota dengan saya nih, dari kota Kupang. Benar kan Kak Amran? Iya, Ya, benar. benar. Ya, nah, Kak Amran ini asalnya dari Kota Kupang, NTT, seperti yang tadi sudah saya bilang. Dan juga S1-nya Kak Amran berkuliah di Universitas Nusa Cendana, mengambil jurusan Kesehatan Masyarakat, dan S2-nya Kak Amran akan berkuliah di Universitas Indonesia, mengambil jurusan yang sama. Dan teman-teman, pemateri yang ketiga, yaitu Kak Sukron Makmun. Kak Sukron ini berasal dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. S1-nya Kak Sukron mengambil jurusan ilmu komunikasi, terkhususnya pada jurnalistik, dan berkuliah di Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta, dan S2-nya Kak Sukron akan melanjutkan studi di University of South Wales, mengambil jurusan Master of Journalism. Oke, tanpa memperpanjang kata ya, langsung saja ke KKP materi yang pertama, yaitu Kak Cep. Silakan Kak Cep. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Teddy ya atas waktu yang sudah diberikan. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah terlihat? Oke, suara saya sudah terdengar dengan jelas, Kak? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada tim dari pejuang beasiswa LPDP yang sudah memberikan kesempatan yang luar biasa untuk saya bisa sharing nih kepada teman-teman. Juga saya ucapkan selamat dan semangat untuk teman-teman yang sudah join pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi tanda ya semangat teman-teman, usaha teman-teman untuk menjadi seorang award di LPDP ke depannya gitu. Oke, Menyampaikan aduan di manajemen komplek penganalisa oke. aduan Nama kata sayang ya teman-teman. Mohon izin saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Cep Abdul Basit Wahpiudin. Saya biasa dipanggil Basit dari Garut, Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan ada dari Garut ya. Teman-teman Garut mungkin sama ya dari Sunda, tetangga sama Tasik, sama Bandung gitu. Saya dari Garut. Em, saya LPDP Award di PK 219. Tapi saya lulusnya LPDP itu tahun 2022 di batch 2, teman-teman. Jadi setelah lulus S1 di tahun 2022, saya daftar langsung di batch 1, tapi gagal gitu. Tapi alhamdulillahnya kebijakan 2022 itu banyak yang berubah. Di antaranya kita diperkenankan untuk bisa daftar di tahun yang sama. Jadi di batch 2 saya langsung daftar kembali dan alhamdulillah saya lulus gitu. Setelah lulus LPDP, perjalanannya cukup panjang ya. Saya mengikuti pengayaan bahasa dulu dan ditempatkan di Yogyakarta. Setelah itu saya kerja dulu dan baru intake di kemarin tahun 2024 di Januari gitu ya. Jadi saya saat ini baru saja selesai semester 1 gitu. S1 saya di jurusan Family and Consumer 10 Science tahun dia. di Fakultas Human Ecology, IPB University. S2-nya juga sama di IPB lagi gitu. Tapi lintas jurusan. Saya pindah ke School of Business. Jurusannya Manajemen and Business. Kayak gitu. Oke, terkait dengan tema hari ini, salah satunya adalah materi yang pertama ya, terkait dengan esai gitu. Nah, mungkin ini sudah teman-teman ketahui ya bahwa tahapan proses seleksi LPDP itu terbagi menjadi 3. Pertama adalah seleksi administrasi, kedua adalah seleksi bakat skolastik, dan yang ketiga adalah seleksi substansi.
Oke, dan yang akan kita fokuskan pada hari ini adalah terkait dengan seleksi administrasi. Nah, di seleksi administrasi teman-teman, nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran online pada laman beasiswa LPDP kemenq.go.id. Dan di sana teman-teman akan diminta untuk mengunggah gitu ya dokumen dan juga mengisi form gitu. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa dokumen yang harus dipersiapkan adalah KTP gitu ya, transkrip nilai, terus juga sertifikat bahasa asing. Selanjutnya untuk form itu ada biodata diri. Dan bisa teman-teman lihat salah satu yang diminta adalah terkait dengan komitmen kembali ke Indonesia. Atau dalam hal ini adalah esai gitu. Jadi esai ini adalah form online yang terakhir yang harus teman-teman isi gitu ya pada saat mengisi formulir pendaftaran online. Nah, teman-teman, di tahun 2000 atau sebelum tahun 2022, LPDP itu meminta kita untuk menyertakan 2 esai. Pertama adalah personal statement, yang kedua adalah esai kontribusi, gitu. Tapi alhamdulillah pada tahun 2022 kebijakannya berubah. Kita hanya diminta untuk menyertakan satu saja esai, yaitu esai komitmen kembali ke Indonesia, rencana kontribusi, dan juga rencana pasca studi dan juga rencana kontribusi di Indonesia. Kalau dilihat tahun 2021 itu sangat sangat spesifik gitu ya. Di esai itu karena memang ada 2, jadi untuk esai kontribusi itu LPDP memberikan poin-poin yang harus ada dalam esai itu gitu. Misalnya nih tahun 2021 di esai itu harus ada deskripsi diri teman-teman gitu ya. Terus juga mendeskripsikan masalah urgent yang sedang dialami, mendeskripsikan pentingnya ilmu yang akan diambil, terus juga mendeskripsikan mimpi teman-teman, peran apa yang akan dilakukan dan juga bagaimana cara untuk mewujudkan mimpi tersebut gitu. Tapi di tahun 2022 itu tidak ada gitu ya, tidak diminta secara spesifik. Jadi intinya kita bebas berkarya, membuat suatu esai, tapi intinya di dalamnya harus tercermin terkait dengan komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan juga rencana kontribusi di Indonesia. Oke. Nah, pada hari ini saya akan berbagi tips ya, menulis esai kontribusi yang efektif gitu untuk teman-teman pejuang beasiswa LPDP. Nah, tips ini dibagi menjadi beberapa bagian penting, teman-teman. Pertama adalah outline, kedua adalah flow, spesifik dan relevan. Pertama adalah outline ya. Jadi outline adalah kerangka atau garis besar dari apa yang akan dibahas dalam esai kontribusi kita gitu. Nah, dengan membuat outline, kita itu dapat memberikan struktur dan arah yang jelas pada esai kita. Nah, ini yang akan membantu kita untuk tetap fokus dan memastikan bahwa semua poin yang akan kita cantumkan itu tercakup. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang ingin kita bahas di esai ini gitu. Nah, menyusun outline yang baik ini akan menjadi pondasi yang baik juga dari esai yang terstruktur dengan baik. Nah, selanjutnya adalah flow. Nah, alur gitu ya. Nah, alur esai yang penting itu membuat esai kita itu mudah gitu, diikutin dan dipahami. Jadi ketika teman-teman bisa memformulasikan esai dengan baik, maka dipastikan esai yang akan dibaca oleh interviewer atau oleh siapapun itu akan mudah diikuti dan dipahami. Nah, ada beberapa cara untuk mengatur esai, alur esai kita gitu. Pertama adalah kronologis, gitu. Menyusun cerita berdasarkan urutan waktu kejadian. Kalau saya kemarin waktu itu mengambil kejadian zaman dahulu gitu ya. Zaman saya waktu kecil, saya mengalami sebuah peristiwa. Nah, itu yang saya angkat gitu. Dan saya jadikan sebagai bahan untuk bisa menjurus ke permasalahan yang akan saya ambil pada esai. Yang kedua adalah terkait dengan top and bottom up. Top down and bottom up. Jadi pendekatan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, ini bebas gitu ya, dibebaskan ke teman-teman. Kalau saya pendekatan yang diambil adalah pendekatan dari bawah ke atas kayak gitu.
Selanjutnya adalah sebab akibat. Jadi menyusun esai itu harus berdasarkan sebab dan akibat dari suatu kejadian yang teman-teman alami. Dan yang terakhir adalah deskriptif gitu ya. Jadi menyusun esai itu diusahakan gitu ya dengan cara mendeskripsikan secara detail. Nah, memilih alur yang tepat gitu ya akan membuat esai kita itu lebih menarik dan logis. Selanjutnya adalah spesifik. Nah, bagian ketiga adalah spesifik. Jadi saat menulis esai kontribusi, sangat penting untuk mengangkat isu atau topik yang spesifik dalam bidang kita. Nah, dengan fokus pada topik yang spesifik, kita dapat menunjukkan pemahaman yang mendalam dan relevansi dengan bidang yang akan kita pilih. Misalnya, jika kita berasal dari bidang kesehatan, kita bisa mengangkat isu spesifik seperti program vaksinasi atau peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil dan lain sebagainya. Kalau saya kemarin mengangkat isu spesifiknya itu bukan dari background pendidikan S1 saya, tapi dari pekerjaan saya gitu ya. Jadi ini bebas ya, teman-teman mau mengambil permasalahan itu dari sisi pendidikan teman-teman atau memang berbeda gitu ya dengan sisi pendidikan S1 teman-teman. Kalau saya berbeda gitu ya kebetulan, karena permasalahan yang lebih saya dapatkan gitu atau lebih saya fokuskan itu saya temukan pada saat saya bekerja gitu. Jadi memang berbeda dengan S1 saya. Gitu. Terus yang terakhir adalah relevan, teman-teman. Jadi esai kita itu harus relevan dengan tujuan dan standar yang lebih luas. Misalnya, kita bisa mengaitkan gitu ya esai kita dengan Sustainable Development Goals gitu ya. Terus juga bisa mengaitkan dengan rencana pembangunan jangka menengah atau tujuan spesifik lainnya yang dikenal secara universal dalam bidang kita gitu ya. Nah, dengan menunjukkan relevansi ini, perhatikan bagaimana kontribusinya berdampak secara lebih luas dan signifikan kayak gitu. Jadi kalau saya kemarin dihubungkannya itu dengan RPJM kayak gitu. Intinya setiap permasalahan yang teman-teman angkat nantinya di esai, teman-teman coba cari solusinya. Dan solusi itu kaitkan dengan program-program yang ada pada saat ini. Misalnya program pemerintah apa gitu ya. Nah itu lebih bagus gitu. Atau mungkin dikaitkan dengan SDGs itu tadi. Oke, outline esai kontribusi. Tadi kan kita diminta untuk membuat suatu outline yang jelas gitu ya, yang terstruktur. Nah, pengalaman saya pribadi, saya dalam membuat outline, saya membuat 5 inti gitu yang akan saya fokuskan pada esai. Pertama adalah deskripsi diri, yang kedua adalah status quo di Indonesia, yang ketiga adalah why that program, university and field, terus juga short term goal-nya, dan juga long term goal-nya. Jadi ini kelima poin yang saya fokuskan yang harus ada pada esai saya gitu. Pertama adalah deskripsi diri. Nah, di deskripsi diri saya kemarin mencantumkan beberapa hal. Pertama adalah hook sentence. Hook sentence ini seperti kata pembuka. Nah, harapannya dengan kata pembuka atau kalimat pembuka ini pembaca yang membaca esai kita itu tertarik untuk membaca secara keseluruhan gitu ya. Jadi kita berikan dulu kayak semacam pembukaan yang menarik gitu buat mereka. Kalau misalnya ketika kita bertemu seseorang gitu ya, nah kan yang harus kita perhatikan adalah first impression-nya gitu ya. Bagaimana cara melihat orang lain pada saat pertama kalinya kita melihat kayak gitu. Yang kedua adalah personal background. Ini bebas ya teman-teman, tapi usahakan jangan sama atau jangan sama dengan form biodata diri yang teman-teman sudah upload atau sudah submit pada saat pendaftaran. Jadi usahakan beda gitu. Intinya jangan beda di sini adalah jangan menyampaikan kembali atau mencantumkan kembali hal-hal yang sudah tercantum dalam biodata gitu. Jadi buat personal background yang lainnya gitu, yang lebih menarik. Terus juga academic background-nya disertakan, terus juga cerita asal prodi, daerah, institusi kerja gitu ya, kalau misalnya udah bekerja. Terus yang terakhir adalah unique story, yang membuat kita jadi passionate di bidang tersebut, kayak gitu. Selanjutnya adalah status quo di Indonesia. Jadi di poin kedua, teman-teman harus bisa memformulasikan isu apa yang teman-teman angkat di bidang teman-teman. Kembali lagi, bidang ini bisa teman-teman pilih, baik itu bidang yang sesuai dengan S1 teman-teman,
atau bidang sesuai dengan pekerjaan teman-teman, kayak gitu. Kalau saya kemarin sesuai dengan bidang yang saya angkat itu sesuai dengan pekerjaan saya. Terus juga masukkan data atau statistik terbaru gitu ya untuk mendukung permasalahan kita tuh memang benar-benar ada di Indonesia atau di sekitar kita gitu. Nah, permasalahan yang bisa diangkat itu bisa dari internasional, nasional hingga lokal. Tapi kalau menurut saya jangan jauh-jauh gitu ya se-Indonesia bahkan se-internasional. Nah, kita coba cari dulu permasalahan di lingkungan sekitar kita gitu ya. Baik itu misalnya dalam eee, sekitar kita tuh di kampung kita sendiri. Nah, itu boleh banget teman-teman gitu ya. Jadi nggak ada ketentuan kita harus mengambil sebuah permasalahan dalam bentuk general gitu ya, se-internasional atau se-nasional. Tapi kita fokus aja gitu ya di lingkungan sekitar kita. Nah, dan berita terbaru. Nah, pastikan gitu ya, data-data yang kita cantumkan itu adalah data-data terbaru gitu. Kalau bisa 5 tahun terakhir. Nah, selanjutnya adalah Why That Program. Ini berkaitan dengan universitas dan juga program atau jurusan yang akan teman-teman tuju gitu. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskan nih, kenapa teman-teman memilih universitas itu, kenapa teman-teman memilih negara itu, kenapa teman-teman memilih program itu, dan kenapa LPDP, kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman daftar melalui program LPDP non-LOE, berarti teman-teman kan diminta untuk menjelaskan 3 universitas ya, atau mencantumkan 3 universitas. Kalau saya pribadi, ketiga universitas tersebut menjadi tujuan utama. Jadi ketiga-tiganya menjadi tujuan utama. Tapi pada realitanya memang harus ada yang dipilihkan. Yang pilihan utamanya itu saya pilih adalah di IPB gitu. Jadi di esai saya mencantumkan semuanya gitu ya, tapi saya menyampaikan bahwa yang akan saya kejar terlebih dahulu adalah IPB. Nah, itu disertakan dengan alasan-alasannya kenapa IPB dijadikan pilihan utama kayak gitu. Oke, selanjutnya ini adalah terkait dengan kontribusi. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan gitu ya, short term goal-nya dan long term goal-nya. Jadi segera setelah lulus teman-teman itu mau ngapain gitu ya, mau kerja sebagai apa, mau membangun apa gitu, atau mau join perusahaan atau organisasi apa gitu, atau mau lanjut sekolah. Ya, kalau mau lanjut sekolah berarti di mana gitu ya, tujuannya lanjut sekolah apa, itu harus bisa dijelaskan gitu di sini. Terus juga long term goals-nya biasanya 15 sampai 20 tahun ke depan, teman-teman harus punya gambaran nih, mau jadi apa jenjang karirnya gitu ya. Membuat perubahan apa atau mimpi untuk Indonesia apa gitu. Kalau saya waktu itu sebagai contohnya saya bercita-cita ingin menjadi seorang praktisi di bidang perlindungan konsumen. Saya ingin masuk ke dalam sebuah instansi. Jadi nanti setelah lulus saya tuh sudah terstruktur teman-teman. Pertama saya akan daftar CPNS terlebih dahulu gitu ya. Setelah saya lulus CPNS, maka saya akan masuk ke sebuah institusi tersebut dengan mengejar posisi-posisi tertentu di sana. Nah, terus saya jelaskan tuh mau ngapain aja gitu ya selama saya menduduki posisi tersebut. Nah, di beberapa tahun berikutnya misalnya saya akan berusaha untuk naik pangkat misalnya atau pindah divisi atau pindah tugas gitu ya. Itu yang harus dijelaskan secara konkret di dalam esai kontribusi khususnya pada tujuan atau goals kita untuk Indonesia kayak gitu. Nah, dalam penyusunan outline tadi, teman-teman itu harus fokus gitu ya, atau mengaitkannya dengan apa yang sudah teman-teman lakukan, apa yang sedang teman-teman lakukan, dan apa yang akan teman-teman lakukan. Jadi, setiap paragraf dari setiap outline itu harus terdapat ketiga hal ini gitu ya. Misalnya ketika teman-teman ingin mendaftarkan di universitas tujuan A, maka teman-teman harus bisa menjelaskan saat ini apa yang sudah teman-teman persiapkan gitu. Terus apa yang sedang teman-teman persiapkan juga dan apa yang akan teman-teman persiapkan nantinya kayak gitu. Misalnya nih, ketika saya ingin mengambil IPB sebagai tujuan kampus utama saya, maka yang sudah saya lakukan adalah saya sudah membuat misalnya proposal penelitian yang lebih spesifik, yang sesuai dengan jurusan yang diminta, yang sesuai dengan persyaratan yang diminta, kayak gitu. Nah, yang sedang saya lakukannya adalah saya saat ini sedang mendaftar LPDP. Gunanya apa ya? Gunanya untuk mensupport pendanaan terkait dengan
UKT, terus juga biaya hidup dan lain sebagainya. Nah, apa yang akan saya lakukan nantinya? Nah, yang akan saya lakukan nantinya, saya akan fokus gitu ya, kuliah. Saya akan mengejar prestasi tertentu gitu di sana. Nah, itu teman-teman yang harus diperhatikan. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Tapi di akhir saya ingin menunjukkan terkait dengan esai saya, gitu ya, yang kemarin saya submit dan itu lulus gitu ya, yang mengantarkan saya lulus gitu di apa namanya di batch 2 tahun 2022. Saya tidak bilang esai saya bagus atau sesuai dengan permintaan LPDP, tapi saya pede teman-teman waktu itu karena esai saya ini sudah direvisi beberapa kali ya, dan itu berdasarkan masukan dari dosen, dari teman-teman awardee juga gitu ya, bahkan atas bantuan dari pejuang beasiswa LPDP juga gitu. Bentar, saya share. Oke, ini adalah esai saya, teman-teman. Nah, jumlah kata esai saya itu kemarin 1781 dari 2000. Ya, saran saya ya selagi bisa lebih efektif gitu ya, dan coba to the point, ngapain banyak-banyak gitu ya. Ngapain sampai 2000 gitu. Nah, ini juga 1781 ini dari hasil cut beberapa poin yang menurut saya kayaknya ini cenderung bertele-tele kayak gitu ya, atau tidak sesuai dengan konteks gitu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, di paragraf pertama ini paragraf pertama ini saya mencantumkan terkait dengan hook sentence. Nah, hook sentence ini bisa berupa kata-kata motivasi gitu ya, atau cita-cita teman-teman ke depan ingin mengubah apa untuk Indonesia, ingin memberikan apa untuk Indonesia, atau bisa juga diisi dengan permasalahan yang akan diangkat gitu ya. Jadi kita coba menunjukkan secara umumnya permasalahan apa sih yang akan kita ambil, akan kita bahas dan akan kita selesaikan gitu. Ini adalah paragraf terkait dengan hook sentence. Nah, yang kedua adalah deskripsi diri. Nah, kalau deskripsi diri saya menceritakannya itu dari sebuah kejadian, teman-teman. Sebuah kejadian yang saya alami gitu ya, di tahun-tahun belakang kayak gitu. Nah, di sini saya menceritakan terkait dengan awal perjalanan saya di bidang perlindungan konsumen. Karena fokusnya ke depan saya adalah terkait dengan perlindungan konsumen, maka saya menyampaikan terlebih dahulu pengalaman atau kejadian gitu ya. Kenapa saya memilih perlindungan konsumen kayak gitu. Jadi saya sampaikan di sini bahwa saya mengamati langsung saat keluarga saya mengalami kerugian ekonomi dan psikologi akibat penipuan online gitu ya. Saya ceritakan betapa resahnya saya gitu ya menyaksikan tetangga saya sendiri gitu yang menjadi korban tindakan represif seorang rentenir gitu ya. Nah, dari sana saya sampaikan bahwa itulah yang memotivasi saya untuk berkomitmen, memilih, mendalami, mengabdi, dan berkiprah sebagai praktisi di bidang perlindungan konsumen nantinya. Gitu. Terus selesai dari sana, saya juga berusaha mengaitkan S1 saya dengan bidang saya. Walaupun memang tidak secara langsung sama, tapi saya coba cari tahu gitu. Saya coba menganalisis ada nggak ya hal-hal yang bisa saya kaitkan dengan perlindungan konsumen gitu. Nah, ternyata memang ada teman-teman gitu ya, saya menemukan hal itu. Jadi saya di sini menemukan sebuah quote dari dosen terinspiratif saya, yang mana itu berkaitan dengan perlindungan konsumen itu sendiri kayak gitu. Terus juga saya menceritakan sedikit gitu ya, prestasi saya, bukan prestasi ya, kayak pencapaian saya yang saya peroleh pada saat S1 dan itu menunjang saya gitu untuk menjadi seorang di bidang perlindungan konsumen nantinya. Terus, nah di subbab berikutnya baru saya masuk kepada isu pelanggaran hak konsumen di Indonesia. Nah, isu pelanggaran hak konsumen di Indonesia saya kaitkan dengan pekerjaan saya. Jadi saya itu kerja, teman-teman, kebetulan bekerja di bidang penelitian gitu.
Jadi selama penelitian saya menemukan berbagai hal gitu ya, pelanggaran terkait dengan hak konsumen Indonesia. Saya sampaikan di sini datanya gitu ya, sehingga terlihat urgensinya bahwa permasalahan ini harus segera diselesaikan. Nah, salah satu caranya yaitu ya saya sebagai praktisi di bidang perlindungan konsumen nantinya agar bisa melahirkan berbagai penelitian yang bisa dijadikan sebagai kebijakan untuk membuat program terkait dengan perlindungan konsumen di Indonesia. Gitu. Nah, setelah selesai saya menyampaikan permasalahannya, terus juga saya menyampaikan terkait dengan solusi yang akan saya lakukan nanti, baru saya masuk ke subbab berikutnya, yaitu program studi dan universitas tujuan. Jadi di sini saya menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran konsumen saat ini, maka program studi manajemen dan bisnis menjawab kebutuhan saya gitu, dengan menawarkan keterampilan dalam melakukan kajian, salah satunya adalah terkait dengan isu perlindungan konsumen. Jadi, perlindungan konsumen ini atau dalam pemilihan universitas tujuan ini, saya lihat tuh teman-teman dari mata kuliahnya, saya lihat juga dari kurikulumnya, apakah memang sudah sesuai dengan karir saya ke depan. Saya ingin menjadi seorang praktisi perlindungan konsumen, apakah itu menunjang saya atau tidak? Ternyata ada gitu ya, ada mata kuliahnya di sana. Mata kuliah yang berkaitan dengan isu perlindungan konsumen di Indonesia. Maka saya memutuskan untuk menjadikan IPB sebagai universitas tujuan pertama saya, kayak gitu. Terus juga di sini saya menyampaikan ya bahwa tidak hanya IPB yang menjadi pilihan saya, tapi ada UGM, ada UNER kayak gitu. Dan saya mencantumkan alasan-alasannya kenapa saya memilih IPB gitu ya. Dari 5 hal saya fokuskan. Pertama adalah dari kurikulumnya, terus juga dari ketersediaan dosennya, terus juga dari alumni-alumni lulusan sana gitu yang bekerja di bidang yang saya inginkan nantinya, terus juga kualitasnya dan lain sebagainya, kayak gitu. Dan di akhir subbab program studi dan universitas tujuan, saya mencantumkan rencana penelitian saya gitu. Jadi ini penting menurut saya, ini penting karena pada saat seleksi substansi saya ditanya banyak gitu ya terkait dengan rencana penelitian yang akan saya lakukan gitu. Selanjutnya adalah saya menyampaikan terkait dengan impian untuk Indonesia. Tentu ini harus dihubungkan dengan peran atau kontribusi yang akan kita ambil nantinya. Dan saya sampaikan juga langkah-langkah yang sudah, sedang, dan akan saya lakukan untuk mewujudkan mimpi tersebut itu seperti apa gitu. Nah, dan yang terakhir adalah terkait dengan closing statement. Jadi setelah saya menceritakan atau menjelaskan terkait dengan langkah apa yang sudah, sedang, dan akan, nah di akhir saya tutup dengan sebuah closing statement kayak gitu. Yang menarik ya, yang harapannya ini menjadi bukan nilai plus ya, tapi ya ketertarikan si interviewer terhadap apa yang sudah kita cantumkan di esai. Mungkin itu ya teman-teman materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan esai. Nanti kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, mungkin di sesi akhir ya Kak Teddy ya. Oke, mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Cep atas materi yang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman yang masih bingung penulisan esai, mungkin setelah Kak Cep menyampaikan materi ini, kami berharap teman-teman sudah mendapat insight yang bagus ya dari materi yang telah disampaikan. Oke,